Siapkan diri kalian Soccermania, kita bakal maraton berita bola terlengkap dari seluruh penjuru liga. Langsung saja ke berita pertama. Kita mulai berita pertama dari daratan Arab Saudi. Al Nassr tampil dominan saat menundukkan Al Ahly 2-0 di Saudi Pro League dini hari waktu Indonesia Barat di Al Awal Park. Setelah babak pertama buntu, Cristiano Ronaldo membuka skor di menit ke-76. Kingsley Coman memastikan kemenangan lewat gol menit ke-90. Hasil ini menjaga Al Nassr tetap kokoh di puncak klasemen dengan 79 poin, sementara Al Ahly bertahan di posisi ketiga dengan 66 poin. Ketatnya persaingan klasemen tadi ternyata berbuntut panas setelah laga usai. Laga Al Ahly kontra Al Nassr belum benar-benar selesai meski peluit akhir sudah dibunyikan. Kekalahan bikin merih Demiral naik tensi. Ia sempat mencari konfrontasi dengan pemain lawan. Mohamed Simakan justru menyerut situasi, mendekat sambil memamerkan bendera klubnya. Respon Demiral tidak biasa. Ia mengeluarkan medali juara Liga Champions Asia lalu berjalan keliling lapangan sambil menyindir tuan rumah. Supporter ikut meramaikan, mengejek Ronaldo soal koleksi 2 trofi Asia. Respon Ronaldo santai. Ia mengingatkan punya 5 gelar Liga Champions Eropa. Tak cuma soal adu trofi, Ronaldo membuktikan kualitasnya di lapangan. Cristiano Ronaldo kembali bikin cerita yang sulit diabaikan. Di usia 41, ia memimpin Al Nassr menang dengan sundulan tajam yang jadi pembeda malam itu. Bukan cuma soal gol indah, tapi juga pengaruhnya di lapangan saat menghadapi juara bertahan Liga Champions Asia. Catatan 25 gol dari 26 laga Liga musim ini makin menguatkan posisinya sebagai tumpuan tim. Total 970 gol resmi sepanjang karir kini terasa makin dekat ke angka 1000 gol. Ronaldo juga dinobatkan sebagai MVP. Bicara soal kompetisi tertinggi, tensi serupa hadir di Liga Champions. Laga leg pertama semifinal Liga Champions di Stadio Metropolitano berakhir imbang 1-1. Arsenal unggul lebih dulu lewat penalti Victor Gyökeres menit ke-44 sebelum tuan rumah membalas dari titik putih melalui Julian Alvarez menit ke-56 usai handball. Skor bertahan tanpa tambahan gol hingga peluit akhir. Hasil ini membuat penentuan tiket final ditunda ke leg kedua di London. Arsenal punya sedikit keuntungan sebagai tuan rumah, tapi Atletico masih punya rekam jejak sering bikin kejutan di fase gugur. Hasil imbang tersebut rupanya menyisakan gesekan di lorong pemain. Ketegangan muncul usai duel Atletico kontra Arsenal yang berakhir 1-1 saat menuju ruang ganti. Ben White tanpa sadar menginjak logo klub di lantai Metropolitano. Itu dianggap tak sopan. Giuliano Simeone langsung menegur. Situasi mulai memanas. Diego Simeone kemudian turun tangan. Awalnya terlihat menenangkan dengan tepukan di pundak White, tapi momentumnya agak keras. Dari situ, dorongan kecil memicu reaksi kedua kubu. Laporan media Inggris menyebut insiden ini sempat berkembang jadi adu mulut sebelum akhirnya diredakan. Terlepas dari drama tadi, performa Arsenal di Eropa kian solid. Laju Arsenal di Eropa lagi panas-panasnya. Data dari Squawka menunjukkan mereka kini sudah 13 laga tanpa kalah di UEFA Champions League, menyamai rekor terbaik klub sepanjang sejarah. Rangkaian ini diisi kemenangan meyakinkan atas tim-tim besar, ditutup hasil imbang kontra Atletico Madrid. Menariknya, terakhir kali The Gunners sampai angka ini, mereka melaju hingga final. Bolanya mulai terasa familiar, rapi, konsisten, dan makin percaya diri di momen krusial. Catatan api Arsenal tertahan karena rekor angker Stadion Atletico. Main ke markas Atletico Madrid di fase gugur Liga Champions bukan urusan santai, apalagi buat tim Inggris. Fakta yang beredar dari data kompetisi menunjukkan pasukan Diego Simeone belum pernah kalah di kandang saat menghadapi wakil Premier League di fase ini. Dari Chelsea sampai Arsenal, total 7 laga berbeda sudah mencoba dan semuanya pulang tanpa kemenangan. Entah di Vicente Calderón atau Metropolitano, atmosfernya selalu jadi pembeda, rapat, intens, dan bikin lawan sulit berkembang sejak menit awal. Ketangguhan Atletico malam itu disempurnakan oleh sejarah baru Julian Alvarez. Bukan Diego Costa, bukan Antoine Griezmann, juga bukan Fernando Torres. Kini giliran Julian Alvarez yang menulis bab sendiri di Atletico Madrid. Ia jadi pemain pertama klub yang tembus 10 gol dalam satu musim Liga Champions. Catatan itu makin terasa spesial karena Alvarez juga melampaui rekor Lionel Messi sebagai pemain Amerika Selatan tercepat mencapai 25 gol di kompetisi ini. La Arana bukan cuma tajam, ia sedang membentuk sejarah baru. Jika Alvarez adalah bintang saat ini, FIFA menyiapkan bibit depan.
FIFA lagi menggodok ide yang bisa mengubah cara klub menyusun tim. Dalam proposal awal, setiap tim wajib menurunkan minimal satu pemain muda homegrown U20 atau U21 di lapangan. Rencana ini sudah melewati tahap konsultasi awal dan menurut pembahasan internal FIFA mendapat dukungan dari perwakilan 6 konfederasi. Tujuannya jelas, mempercepat jalur pemain akademi ke tim utama. Tangan-tangan terbesarnya ada definisi homegrown karena tiap liga punya standar berbeda. Semangat mengembangkan bakat muda ini juga sejalan dengan langkah Leverkusen. Bayer Leverkusen akhirnya memastikan satu hal penting, Edmond Tapsoba tetap jadi fondasi mereka sampai 2031. Perpanjangan ini diumumkan klub meski kontrak lamanya masih berlaku hingga 2028. Sejak datang pada 2020, bek asal Burkina Faso itu sudah mencetak 267 laga, angka yang menunjukkan betapa sentral perannya. Musim ini pun ia tampil konsisten, 41 pertandingan, 5 gol, 3 assist. Bukan cuma kuat dalam duel, kualitas Tapsoba yang bikin lini belakang Leverkusen tetap terasa lebih hidup. Berbeda dengan Tapsoba, nasib Ansu Fati justru makin menjauh dari Barca. Performa Ansu Fati di AS Monaco sebenarnya lagi naik. 10 gol bukan angka kecil buat pemain yang sempat tenggelam. Tapi di FC Barcelona, pintu sudah hampir tertutup. Laporan internal menyebut Deco dan Hansi Flick sepakat Fati tak lagi cocok secara fisik maupun tuntutan permainan. Barca kini fokus jual permanen. Monaco pegang opsi 11 juta euro. Tapi kalau itu tak diambil, klub tetap mencari pembeli lain. Nilai pasarnya naik ke 15 juta euro. Kontraknya masih panjang sampai 2028. Nasib kurang beruntung juga menimpa bintang Ligue 1 lainnya, Hakimi. PSG dapat kabar kurang enak jelang leg kedua semifinal. Achraf Hakimi dipastikan absen saat menghadapi Bayern Munchen di Allianz Arena. Laporan Fabrice Hawkins dari RMC Sport menyebut bek kanan itu mengalami robekan hamstring setelah duel dengan Konrad Laimer di leg pertama. Hasil tes medis mengonfirmasi cedera cukup serius. Kehilangan ini jelas mengganggu keseimbangan sisi kanan PSG. Dan kini fokus mereka bergeser, berharap Hakimi bisa pulih tepat waktu untuk penutup musim. Kehilangan pemain pilar seringkali memaksa klub mencari pengganti mahal. Minat Borussia Dortmund ke Gonzalo Garcia sebenarnya masuk akal, tapi realitasnya langsung membentur angka. Menurut laporan Bild, Real Madrid mematok harga sekitar 60 juta euro, 2 kali lipat dari batas yang siap dikeluarkan Dortmund. Penyerang 22 tahun itu memang lagi naik daun, top skor Piala Dunia antar klub dan sempat bikin Dortmund kena di perempat final. Masalahnya, fokus belanja klub Jerman itu lagi ke lini belakang dan tengah. Tanpa penjualan besar, langkah mendekati Garcia saat ini terasa terlalu jauh. Dibandingkan harga selangit Garcia, Dybala justru pilih pulang kampung gratis. Paulo Dybala tampaknya sudah menentukan arah. Menurut laporan ESPN, ia mencapai kesepakatan awal untuk gabung Boca Juniors dengan status bebas transfer musim panas ini. Kontraknya di Roma habis akhir Juni dan klub ibu kota Italia itu memilih tidak lanjut. Perjalanan Dybala di sana memang sering terhambat cedera. Musim ini hanya mencatat 3 gol dan 4 assist dari 23 laga. Situasi itu juga bikin posisinya di skuad Argentina menuju Piala Dunia 2026 belum aman. Saat Dybala berencana pergi, De Bruyne memilih betah di Italia. Masa depan Kevin De Bruyne mulai terlihat jelas. Gelandang asal Belgia itu diperkirakan tetap bertahan di Napoli setidaknya 1 musim lagi sesuai kontraknya. Laporan jurnalis Francesco Modugno menyebut De Bruyne nyaman tinggal di kota tersebut bersama keluarganya dan belum terpikir hengkang musim panas nanti. Cedera hamstring yang sempat membuatnya absen 4 bulan memang mengganggu musim perdananya. Karena itu, musim depan dianggap sebagai momen pembuktian untuk meninggalkan jejak lebih kuat sebelum sesuatu saat pergi dari Italia. Kesetiaan De Bruyne kontras dengan isu pelatih baru di Inggris. Ada satu hal menarik dari masa depan Cesc Fabregas, bukan sekedar soal klub berikutnya, tapi arah karir jangka panjang. Dalam obrolan podcast Sky Sport, Café Solekol menyebut ada gambaran bahwa Fabregas suatu hari ingin menangani Arsenal. Kalau itu benar, pindah ke Chelsea sekarang berasa kurang selaras. Apalagi dari luar, Arsenal terlihat lebih stabil dan konsisten berburu trofi. Sementara arah proyek Chelsea masih bikin banyak pelatih ragu. Mengabaikan tawaran Inggris juga menjadi pilihan gelandang muda Madrid. Situasinya lagi nggak ideal buat Eduardo Camavinga di Real Madrid. Performanya naik turun, tempat di starting 11 pun hilang. Bahkan nama muda seperti Thiago Pitarch mulai lebih dipercaya. Tapi Camavinga nggak goyah. Menurut laporan Fabrizio Romano, gelandang Prancis ini tetap ingin bertahan dan berjuang musim depan. Di sisi lain, minat dari klub Premier League dan Paris Saint-Germain terus berdatangan. Namun keputusan akhir juga bakal dipengaruhi situasi pelatih Madrid yang belum sepenuhnya jelas.
Madrid cukup stabil, namun rivalnya Barcelona masih pusing soal keuangan. FC Barcelona belum sepenuhnya bebas di aturan finansial. Menurut laporan Cadinasar via Andrea Soldevila, ada 4 kunci yang harus dibereskan. Pertama, sisa 32 juta euro dari deal kursi VIP Camp Nou yang belum lunas. Kedua, klub wajib menutup musim dengan profit, bukan minus seperti tahun lalu. Ketiga, penjualan pemain di luar rencana Hansi Flick. Nama Ansu Fati masuk opsi. Terakhir, mereka harus menyusun anggaran realistis untuk musim 2026-2027. Masalah finansial Barca ini berimbas langsung pada nasib Joao Cancelo. Upaya FC Barcelona buat mengamankan Joao Cancelo mulai mentok. Laporan Mundo Deportivo menyebut Al Hilal ogah bahas apapun sampai musim mereka selesai akhir Mei. Mereka juga tak tertarik perpanjangan pinjaman. Opsi lain cuma dipertahankan atau dijual. Masalahnya, keputusan internal klub termasuk masa depan Simone Inzaghi ikut menentukan. Jorge Mendes disebut siap turun tangan, tapi harga 15 juta euro plus opsi tukar pemain bikin situasi tetap rumit. Kerumitan kontrak juga dialami Chelsea terkait kasus Mikhailo Mudryk. Kasus doping Mikhailo Mudryk masuk babak baru. FA resmi menjatuhkan larangan bermain 4 tahun. Tapi sang winger Chelsea langsung melawan lewat banding ke CIS. Informasi dari jurnalis Ben Jacobs menyebut proses sudah berjalan sejak 25 Februari 2026 dengan kedua pihak kini saling bertukar dokumen. Sementara jadwal sidang belum ditentukan. Di sisi lain, Shakhtar Donetsk juga berpotensi rugi hingga 30 juta euro dari bonus kontrak yang bisa hangus jika Mudryk tak bermain dan performa Chelsea ikut terdampak. Tak hanya Mudryk, Chelsea juga tengah membenahi urusan kompensasi pelatih. Chelsea memberi kejelasan soal nasib kontrak Liam Senior setelah perpisahan terjadi. Meski sempat menandatangani kontrak panjang 6,5 tahun pada Januari dengan nilai sekitar 4 juta pound sterling per musim, namun klub memastikan ia tak akan menerima bayaran penuh hingga akhir masa kerja. Laporan yang menyebut potensi kompensasi menyentuh 24 juta pound sterling ternyata meleset. Seperti dijelaskan dalam kebijakan umum klub, klausul pemutusan memang lazim dan membuat angka akhir jauh lebih kecil. Urusan kontrak di Chelsea berlanjut ke tuntutan kenaikan gaji Enzo. Chelsea belum selesai dengan urusan Enzo Fernandez. Menurut laporan Daily Mail, klub berencana membuka lagi pembicaraan kontrak di akhir musim. Gelandang Argentina itu merasa waktunya mendapat kenaikan, apalagi setelah Moises Caicedo, Reece James, dan Cole Palmer lebih dulu diamankan dengan kesepakatan baru. Jika tak ada titik temu, opsi Henka mulai dipikirkan. Chelsea sendiri masih ingin mempertahankannya, meski arah situasi bisa berubah tergantung siapa pelatih berikutnya. Jika Chelsea sibuk menahan pemain, Liverpool justru bersiap lepas Alisson. Situasi Alisson Becker mulai terasa beda jelang bursa musim panas meski baru saja memperpanjang kontrak. Laporan dari media Inggris menyebut peluang kiper 33 tahun itu untuk pergi tetap terbuka. Arne Slot pun tidak memberi jaminan soal masa depannya. Liverpool sendiri lagi bersiap merombak skuad setelah beberapa nama penting dipastikan cabut. Dalam penjelasannya, Slot menyinggung keputusan akan dipengaruhi banyak faktor, antara menjaga pengalaman atau mulai memikirkan regenerasi. Selain Alisson, bek sayap andalan Robertson juga mulai dilirik klub Turki. Masa depan Andy Robertson mulai mengarah ke bab baru. Bek kiri Liverpool itu disebut sudah mendapat pendekatan serius dari Fenerbahce. Jurnalis Turki Yakis Sabunkoglu melaporkan agen Robertson bahkan terbang ke Istanbul untuk mendengarkan tawaran kontrak secara verbal. Situasinya belum final, Robertson masih mempertimbangkan, sementara Fenerbahce menahan langkah lanjutan sampai pemilihan presiden klub awal Juni. Di sisi lain, Tottenham Hotspur juga memantau, meski nasib mereka di Liga bisa jadi penentu apakah peluang itu realistis. Menarik menanti pergerakan bek tadi, mengingat Salah pun segera berpisah. Kabar dari Liverpool memberi sedikit napas lega buat fans. Cedera hamstring yang dialami Mohamed Salah saat lawan Crystal Palace ternyata tidak separah dugaan awal. Klub memastikan ini cuma masalah ringan dan ia ditargetkan kembali sebelum musim berakhir. Waktunya memang mepet, tapi momen ini jadi krusial. Soalnya Salah bakal pergi gratis di akhir musim. Laga penutup kontra Brentford di Anfield 24 Mei nanti berpotensi jadi panggung perpisahan yang emosional. Berbeda dengan bintang Liverpool, Kapten United justru memilih bertahan lama. Situasi Bruno Fernandes perlahan mengarah ke satu arah. Bertahan di Manchester United sempat muncul keraguan karena ambisinya mengejar trofi besar. Tapi kondisi berubah. Klub kini makin dekat ke UEFA Champions League, bikin peluangnya bertahan makin besar. Laporan Ben Jacobs di The United Stand juga menegaskan hal itu. Faktor lain, hubungannya dengan Michael Carrick cukup positif sejak jadi pelatih interim. Keputusan final diperkirakan muncul di awal bursa sebelum klausul rilisnya tak lagi berlaku.
Kesetiaan Bruno diikuti langkah besar talenta muda Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo akhirnya sempat di titik penting hari ini. Gelandang muda itu siap teken kontrak baru jangka panjang di Manchester United sampai 2031 seperti dilaporkan The Athletic. Setelah sempat goyang karena kurang dilirik di era Ruben Amorim, situasinya berbalik. Di bawah Michael Carrick, Mainoo langsung jadi andalan, tampil di hampir semua laga berakhir dengan 98 penampilan sejak debut 2023 dan masih rutin dipanggil timnas Inggris. United jelas sedang mengunci salah satu aset paling menjanjikan mereka. Penampilan apik talenta muda United ini tak lepas dari peran Casemiro. Di tengah tekanan menuju tiket Liga Champions, Casemiro muncul sebagai penentu saat Manchester United menundukkan Brentford. Ia bukan cuma membuka skor, tapi juga mengendalikan ritme dari lini tengah. Catatannya gila, 10 tackle dan 15 duel dimenangkan. Angka yang menurut data Liga belum pernah dicapai gelandang dalam satu laga Premier League. Tak heran, ia dinobatkan sebagai Player of the Match Week, meraih 49% suara fans, dan jadi yang kedua musim ini. Itulah 28 info paling hangat hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa share ke Soccer Mania lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.